maka hari ini kita datang untuk merebut kembali apa yang menjadi hak rakyat di rumah kita, kawan. Untuk menyatakan bahwa kami menolak apa yang menjadi Iya, itu menyalakan. Iya. Kita baru melawan kalau anggota DPR tidak keluar. Setuju kawan-kawan? Itu usaha demi kekuasaannya kok. Betul tidak? Pemerintah kita. Selama itu pula pelintasan akan dilawan. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Terima kasih yang mulia.
aktivis. Oleh karena itu, saya sampaikan bahwa baru kali ini terjadi di Kabupaten Sindang dan Rapang. Orang aktivis yang turun menyampaikan aspirasinya dipolisikan oleh oknum-oknum pemerintah yang tidak bertanggung jawab. Kalau seperti itu pilihan daripada menjadi dan hidup menjadi seorang pengkhianat negara. Dan tetap semangat di terik matahari ini, sebab kecuali keringat kita akan bernilai pada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tempat DPRD dan seluruh aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjutkan suatu saat bila ini nantinya akan didiamkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bukan lagi Dinas Pendidikan. Menyampaikan aspirasi, Pak. Yang mana menyampaikan? Kita mungkin semua bicara. Ayo, datang bicara sebagai mahasiswa. Datang saya mau mahasiswa ini ya. Jadi baik, rekan-rekan semua, anak Islam bukan sebuah tujuan kita tetapi bukan ini. Meminta DPRD Sidak untuk meninjau kembali Undang-Undang Cipta Kerja karena sangat merugikan buruh pekerja ada di Indonesia. Jadi mereka menolak Undang-Undang Omnibus Law dan disebutkan
secara terang-terangan. Bisakah fraksi-fraksi lain di DPR Kabupaten ini menyampaikan itu? Lalu fax disampaikan ke pusat, ke DPR RI pusat. Kalau Bapak betul-betul ingin menyampaikan aspirasi masyarakat Sidrap, saya pikir berani mengambil resiko demi kepentingan rakyat. Jadi pulang berkabut, kemudian sejatinya sudah harus dibenahi oleh wakil rakyat kita. Maka pada hari ini Komite Pemahaman Komisi 8 berpandangan apa yang telah terjadi di negara kita pada hari ini, pengesahan Omnibus Law yang telah disahkan oleh DPR RI di tengah pandemi COVID-19 itu sebenarnya sangat menyulitkan masyarakat. Pemerintah DPR pada hari ini begitu menggunakan istilah resesi untuk menyelamatkan ekonomi, padahal substansi dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja itu merupakan titipan dari para kapital asing. Ya, kita paham semua banyak kemudian undang-undang yang harus dibahas oleh DPR, baik itu DPRD kabupaten, provinsi dan DPR RI di tengah pandemi yang harus disolati, yaitu bagaimana penanganan pemerintah dalam COVID-19, bukan membuat undang-undang di tengah kesersahan rakyat. Aspirasi teman-teman pada hari ini, ya, melalui maka menyebar provokasi aksi pada hari ini. Kita ingin semua melanjutkan aspirasi masyarakat di tingkat pusat. Itu tidak bisa dilakukan melalui MK, maka parlemen pada hari ini selalu sekali lagi Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sidrap berkopi sebagai pendengar yang melalui aspirasi teman-teman mahasiswa saudara-saudara sekalian. Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus OTT yang kami sangat sayangkan Pak Ketua DPRD beserta dengan jajarannya. Kemarin ada seorang aktivis yang turun untuk menyampaikan aspirasi. Kemudian aspirasi itu disampaikan dengan berbagai tuntutan terkait dengan isu lokal, terkait dengan bentroknya pemerintah di Kabupaten Sidrap. Kemudian ada yang mencoba untuk mengancam, ada yang mencoba untuk mengintervensi pemerintah. Kemudian apa yang menjadi sebuah kenyataan, aktivis tersebut dipolisikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemarin saya sering sampaikan bahwa saya berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sidrap yang telah memperlihatkan dan mempertontonkan kekajiannya, memperlihatkan ketidakdewasaannya dalam berdemokrasi. Karena esensinya adalah demokrasi itu adalah hak setiap warga negara, selagi itu tidak melenceng dari ras. Nah, itulah menjadi sebuah tuntutan kami. Jadi anggota DPRD, ketua DPRD yang kami hormati, kami meminta kejelasan dari kasus OTT yang terjadi di Kabupaten Sidrap. Karena kami yakin, kami selalu diskusi akan ada aktor intelektual di belakang kasus OTT tersebut. Tidak cuma 3 orang, tetapi pasti ada orang-orang yang besar di belakangnya. Kebijakan-kebijakan pemerintah, karena DPRD itu diangkat dan bagaimana akan mengawal dan mengawasi kebijakan. Kami dari pemuda Muhammadiyah dan muda Muhammadiyah meminta kejelasan kepada DPRD, dan kami juga menitipkan kepada DPRD. Saya sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Sidrap, siapapun orangnya yang mencoba kemarin melaporkan seorang aktivis ke kepolisian, siapapun orangnya, ayo kita akan bertatap muka, kita akan melakukan sebuah transparansi,
sebenarnya yang terjadi. Pemerintah Kabupaten Sdn Mampang ini banyak yang terintervensi dan kami tidak tahu siapa orang-orang di belakang pemerintah Kabupaten Sdn Mampang. Oleh karena itu, sebagai wakil rakyat yang akan memimpin rakyat, tolong dengarkan baik-baik, kawal tuntaskan kasus OTT yang terjadi di Kabupaten Sdn Mampang. Kami dari Kota Muda Muhammadiyah, insya Allah sebelumnya kami tidak pernah menjual keterangan sama sekali. Setelah saya itu kami tidak akan minum, insya Allah. Tidak air. Jadi baik saudara-saudara sekalian, itu yang menjadi tuntutan kami, dan kami meminta kepada anggota ketua DPRD nantinya akan menjawab terkait dengan isu yang sangat problem di Kabupaten Sdn Mampang ini terkait dengan kasus OTT. Karena kami mencermati dari masa ke masa baru kali ini terjadi kasus OTT di Kabupaten Sita. Di Muhammadiyah, Kota Muda Muhammadiyah, hanya ada seorang yang bagaimana kemarin yang melaporkan seorang aktivis kepolisian. Kalau memang tidak ingin mencabut tuntutannya, maka kami akan berkekuatan pemuda, mahasiswa dan masyarakat untuk mengepung kantor DPRD Kabupaten Sdn Mampang. Jadi kita semangat kawan-kawan, maju melawan yang tertindas hukum adalah sebuah pilihan. Besok-besok ada aspirasi, saya mohon ke Ketua Tim untuk mengantar langsung suratnya paling 3 seminggu atau 3 hari sebelumnya untuk kita konsultasi. Kayak tadi mas saya mau maaf, informasi dari Pak Kapolres bahwa jam 1 surat saya terima secara itu. Jadi saya juga belum mempersiapkan seluruh teman-teman anggota DPR, dan alhamdulillah melalui telepon anggota DPR sempat hadir semua. Yang kedua, bahwa kasus OTT sesuai aturan hukum, bahwa seluruh kasus yang sudah masuk dalam ranah hukum itu sisa Dewan dalam artian di sini mengawasi proses-proses yang dilakukan oleh penegak hukum yang ada. Dan sesuai informasi sampai hari ini, pemeriksaan oleh tim tipikor di Pengadilan Negeri Makassar telah memanggil semua saksi dari 90 kepala sekolah. Itu bertahap setiap ada sidang, dan saya juga berdoa mudah-mudahan bukan hanya 3 yang tersangka dan bisa lebih dari itu, karena memang apa dinyatakan oleh kita semua ini sidang melahirkan lampu, dan ini baru terjadi mencuri nama koalisi dalam masyarakat dari Bapak. Oleh itu menyangkut mari kita bersama-sama mengawasi dan memantau pelaksanaan yang dilakukan oleh penegak hukum yang ada di tingkat Pengadilan Tipikor. Yang selanjutnya yang diminta oleh Pimpinan Muda Muhammadiyah bahwa pada hari ini minta pembuktian untuk di PEX ke Jakarta. Insyaallah hari ini atau pernyataan sikap dari adik-adik semua akan menjadi 13, termasuk pernyataan sikap dari PMI yang tadi masuk membawa aspirasi pada jam 10 pagi. Sebelumnya terima kasih banyak kami ucapkan kepada rekan-rekan mahasiswa, adik-adik kami yang telah melaksanakan kegiatan unjuk rasa dengan baik, dengan tertib, dan juga diterima oleh anggota DPR dan membuahkan hasil. Jadi memang penyaluran aspirasi itu diizinkan secara undang-undang, namun dengan edukasi yang baik, dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk para mahasiswa, tidak anarkis dan semuanya bisa berjalan dengan baik sehingga aspirasi itu berjalan dengan baik. Untuk pengamanan kami mengerahkan personil hampir 3/4 personil dari Polres yang total hampir 250 orang, dan pengamanan sudah berjalan dengan baik yang diikuti oleh seluruh Polres dan seluruh polsek yang ada.
Kami pada hari ini dari Angkatan Muda Muhammadiyah dan mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Siden dan Rapang yang bergabung, yang dinaungi oleh Angkatan Muda Muhammadiyah dan Muhammadiyah turun di tempat ini pada sore ini dengan membawa dua tuntutan. Yang pertama terkait dengan isu nasional, terkait dengan Undang-Undang Tenaga Kerja Cipta Kerja yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dan ini menurut pandangan dari Angkatan Muda Muhammadiyah dan Muhammadiyah bahwa ini akan mencoba untuk bagaimana akan mencekoki para pekerja-pekerja dan buruh yang ada di kerjaan yang dilakukan oleh para buruh-buruh yang ada di Indonesia. Dan yang kedua adalah terkait dengan kasus operasi tangkap tangan atau OTT yang terjadi di Kabupaten Siden dan Rapang. Kami dari Angkatan Muda Muhammadiyah sudah tegas, dan pertama yang menyuarakan adalah Angkatan Muda Muhammadiyah untuk bagaimana akan mengusut tuntas kasus operasi tangkap tangan yang terjadi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siden dan Rapang. Karena kenapa? Kami belum mengetahui siapa sebenarnya aktor intelektual. Kami meyakini dari Pemuda Muhammadiyah, kami meyakini bahwa akan ada aktor-aktor intelektual, bukan cuma 3 yang tersangka yang merupakan pelaku dari kasus OTT tersebut, tapi kami meyakini bahwa ada aktor yang lain dan lebih besar daripada yang tersangka tersebut. Oleh karena itu kami meminta kejaksaan dan kepolisian untuk tetap melakukan sebuah komunikasi untuk mengusut tuntas kasus OTT. Dan kami dari Pemuda Muhammadiyah, Angkatan Muda Muhammadiyah mengutuk keras terkait dengan kasus OTT yang terjadi di Kabupaten Siden dan Rapang, dan kami berharap agar kedepannya akan dibersihkan dan kita akan mendapatkan siapa aktor intelektual dari kasus OTT tersebut. Anggota DPRD pada hari ini 8 Oktober 2020 telah menerima 2 demo. Yang pertama dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang telah menyampaikan pernyataan sikap sebanyak 5 poin. Poin pertama, menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, pada jam 1 pimpinan anggota DPRD menerima demo kedua dari Muhammadiyah bersama tokoh-tokoh lainnya, dan pernyataan sikapnya 8, termasuk juga menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Oleh itu DPRD merasa bahwa yang datang ini adalah keluarga besar, dan bagaimana kita ini bersama-sama dengan mahasiswa masyarakat untuk melihat citra ke depan lebih baik. Oke. Apa langkahnya yang diambil? Langkah yang diambil oleh DPRD sesuai kesepakatan adalah sebentar ini akan mengirim 12 pernyataan sikap dari 2 demo ke DPR RI. Kalau terkait kasus OTT, Pak Ketua gimana kan? Kasus OTT sama TPI yang sementara ini bergulir di ranah hukum, dinyatakan oleh pimpinan dan anggota DPRD bahwa diminta kepada penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan untuk menuntaskan semua kasus yang ada di Sidrap, khususnya OTT dan TPI. Oke.